Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Malam ini saya coba untuk mengulas salah satu jurnal yang berjudul Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara saat berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ini kajian politik hukum pertambangan yang ditulis oleh I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. Jurnal ini dirilis tahun 2018. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saya sadur dari jurnal ini. Yang pertama adalah begitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah diberlakukan, izin pertambangan yang tadinya ada di pemerintah daerah itu menjadi domain pemerintah pusat. Artinya, kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin pertambangan lewat gubernur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dihapus. Itu yang poin pertama. Yang kedua adalah amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan tentang hubungan hierarki antara pemerintah pusat dalam hal ini dengan pemerintah daerah. Begitu diberlakukan otonomi daerah, siogianya antara wewenang pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu punya subordinasi masing-masing. Dan izin pertambangan khususnya begitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberlakukan itu bukan lagi menjadi domain oleh pemerintah daerah, tapi ada di pemerintah pusat. Kita akan mengkaji tentang ulasan ini lewat dampak-dampak yang muncul terhadap peralihan wewenang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat lewat jurnal yang ditulis oleh Ketut Handayani ini. Yang pertama adalah tentu ini sangat menurut jurnal ini melangkahi atau tidak sinkron dengan asas-asas hukum pertambangan itu sendiri. Begitu izin pertambangan itu ada di pemerintah pusat. Yang pertama adalah ada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan sebagainya. Saya kaji satu-satu. Keadilan. Begitu izin pertambangan beralih ke pemerintah pusat, tentu ini dinilai tidak lazim atau tidak adil. Kenapa? Karena rata-rata pertambangan yang ada di Indonesia ini tersebar di daerah provinsi, kabupaten, kota. Itu tidak berada di tidak berada di wilayah pemerintah pusat. Itu berada di wilayah teritorial pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah jauh lebih memahami tentang kondisi topografi daerahnya. Mereka lebih memahami tentang kondisi sosial, ekologi, dan sebagainya. Lingkungan. Begitu kemudian izin pertambangan itu tidak lagi berada di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini berada di pemerintah, tidak lagi berada di pemerintah daerah, dalam hal ini berada atau bergeser di pemerintah pusat, maka dikhawatirkan pemerintah pusat itu melakukan penyelewengan terhadap izin pertambangan itu sendiri. Dikhawatirkan dengan investor yang besar, pengaruhnya modalnya besar dan sebagainya, dengan mudah pemerintah pusat itu melakukan atau menerbitkan izin pertambangan tanpa mengkomunikasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah
punya keinginan, masyarakat di daerah tersebut punya keinginan supaya pertambangan yang ada yang akan dibangun di daerah mereka akan memberikan dampak ekonomi berupa mengurangi pengangguran, berupa meningkatkan daya beli, berupa meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi begitu kemudian izin pertambangan itu ada di pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah daerah dilangkahi, maka kecil kemungkinan keberadaan tambang di daerah tersebut tidak memberikan efek yang saya sebutkan tersebut di atas, sehingga nilai keadilannya dirasa akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam pertambangan asasnya juga adalah memberikan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Lingkungan di daerah pertambangan dan masyarakat yang ada di sekitar pertambangan itu akan menerima dampak negatifnya. Begitu kemudian pertambangan atau izin pertambangan tersebut selesai dan pertambangan tersebut tidak lagi beraktivitas, karena dampak lingkungannya akan timbul berupa matinya ekosistem flora dan fauna, berupa pencemaran air, lingkungan dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi populasi penduduk yang ada di sekitaran pertambangan. Tentu kesehatan mereka akan terganggu dan sebagainya, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Aneh kemudian kalau ternyata mereka mendapatkan dampak yang negatif begitu besar, tetapi tidak mendapatkan dampak positifnya yang besar. Ini juga dirasa lewat rilis tentang politik hukum pertambangan lewat Undang-Undang 23 2014 di jurnal ini mengulas tentang itu. Yang selanjutnya adalah kita ini memahami betul bahwa pertambangan yang ada di Indonesia siogianya itu harus mampu melahirkan kesejahteraan seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Siogianya adanya pertambangan tidak hanya kemudian memberikan manfaat efek kepada pemerintah pusat di satu sisi, tetapi juga harus memberikan faedah yang besar terhadap masyarakat yang mendomisili wilayah teritorial tempat tambang itu beraktivitas. Ini yang diharapkan, sehingga terbitnya Undang-Undang Pemerintah Daerah dengan salah satu poin pentingnya adalah hapusnya izin pertambangan yang menjadi domain pemerintah daerah berpindah ke pemerintah pusat, itu lewat rilis jurnal ini secara politik merasa atau dianggap ganjal. Seyogianya izin pertambangan yang seyogianya ada di pemerintah daerah, kalaupun kemudian menjadi domain absolut pemerintah pusat, tetapi dengan catatan harus berkoordinasi penuh dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah adalah institusi yang lebih memahami tentang kondisi di daerah mereka, dan mereka punya tanggung jawab besar untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya lewat polarisasi pembangunan daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan
pendapatan hasil daerah berupa daerah pertambangan yang ada di daerah mereka. Ini yang yang menjadi poin lewat jurnal yang berjudul Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara saat berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Saya kira itu saja poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Laode Aludin, nomor standbook 18210027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.